segmen pertama ini kita akan bahas tentang soal pangan, pertanian dan kelautan. Sebelumnya Pak Joko Widodo, Pak Jokowi dan Pak JK ini teman-teman yang ada di sini adalah pengurus pusat, pengurus daerah, asosiasi dan juga ada foreign chambers, Pak. Jadi ada yang pakai batik Solo, Pak, tapi nanti warnanya coklat rambutnya, Pak, bukan warna hitam gitu ya. Kita mulai dari pertanian, pangan dan juga kelautan. Silakan, Pak. Baik. Silakan disebut nama dan asal. Bapak Presiden, calon Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK. Nama saya Yuan Permata Adu, Wakil Ketua Umum Kadin. 10 tahun terakhir kita ini menikmati pertumbuhan yang baik sehingga income per kapita kita mencapai $4.000. Kami berharap 5 tahun ke depan di bawah pimpinan Bapak apabila terpilih menjadi $8.000. Hal yang menjadi impact yang paling utama adalah bahwa budaya makan kita, kebutuhan pangan kita terus meningkat. Sehingga peningkatan kebutuhan pangan ini terus meningkat menyebabkan konsumsi pangan kita luar biasa menjadi bagian daripada kebutuhan import pangan yang terbesar. Kami ingin bertanya, Pak, strategi apa, Pak, yang Bapak akan jalankan? Mengingat tahun 2015 kita ASEAN ekonomi, pasar global, daya saing yang kita hadapi di depan tidak mudah. Bagaimana meningkatkan daya saing pangan kita terhadap komoditas yang dari luar negeri. Itu yang kami ingin sampaikan. Mohon pendapat Bapak dan Bapak JK. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab, Pak Jokowi. Pangan, karena memang itulah ke depan yang ingin kita kejar. Tentu saja kalau kita ingin mengejar itu, yang pertama-tama yang harus dilihat adalah kebutuhan petani. Saya bertanya, petani dari ujung barat sampai ujung timur, semuanya sama jawabannya. Problem-problem lapangannya adalah masalah pupuk yang tidak selalu tersedia. Masalah pupuk. Dan yang kedua juga masalah bibit dan pestisida. Yang ini juga karena tidak dibangun sebuah riset yang baik, sehingga bibit-bibit yang ada ini juga bukan bibit lokal yang mempunyai keunggulan, bukan varietas lokal yang mempunyai keunggulan, tetapi banyak sekali bibit impor sehingga membebani biaya di petani. Pestisida juga sama, itu juga menurut yang kita lihat di lapangan juga sama. Barangnya sering langka, sama seperti pupuk sehingga harganya naik dan biaya itulah yang membebani biaya produksi bagi petani. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan infrastruktur, dasar bagi pertanian kita. Kita ini sering ngomong masalah membuat sawah baru, tetapi tidak pernah kita memulai itu dari mana. Mestinya yang dibuatkan, kalau sawah baru tidak ada airnya, dari mana airnya? Oleh sebab itu, yang dibangun adalah bendungannya dulu, di mana air itu akan kita dapatkan. Kemudian irigasi masuk ke sawah sampai irigasi tersiernya, itu yang harus dikerjakan. Ini yang sekian tahun tidak dikerjakan. Saya mau tanya, apakah ada bendungan yang dibangun selama sekian tahun ini, yang baru? Target kita kira-kira nantinya 20 sampai 25 bendungan harus dikerjakan dalam 5 tahun ke depan. Kalau airnya sudah ada dan masuk, baru sawahnya dibuat, bukan dibalik-balik. Mau membuat sawah nggak ada airnya harus dari mana gitu loh. Semuanya, entah yang namanya sawah dengan 3 kali panen atau 4 kali panen, semuanya butuh air. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan lahan yang mau dipakai untuk sawah, yang mana yang mau dipakai? Apakah ada mengambil dari hutan yang ada? Apakah mengambil dari pertambangan yang ditinggalkan? Semuanya harus ditentukan karena itu menyangkut rencana tata ruang yang ada di setiap provinsi, yang ada di setiap daerah. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Pak, tepat waktu terus nih Bapak. Penanya berikutnya? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Yugi Prayanto, Wakil Ketua Kadin Kelautan Perikanan, Pak Jokowi, Pak JK. Dari sisi maritim, 2/3 laut, 2/3 adalah laut di Indonesia, Pak.
sudah itu potensi perikanannya sangat besar, 255 triliun, itu berdasarkan analisa kami dari Kadin. Potensi budidayanya belum optimal, Pak. Dan potensi illegal fishing yang sekarang yang lagi tren. Dan yang kedua juga masih sedikitnya pelaku usaha perikanan yang mau terjun di bisnis perikanan pada saat ini. Nah, pertanyaan kami, Pak, apa pemikiran Bapak 5 tahun ke depan yang strategis, Pak, yang tepat sasaran? Karena Kadin Indonesia Kelautan juga membuat roadmap, kalau memang diperlukan, kami juga siap memberikan secara free, Pak. Yang kedua, Pak, dua kali, Pak, nih, Pak. Kelautan perikanan sangat penting, Pak, dan kalau bisa benar-benar harus diprioritaskan, Pak, di kepemimpinan Bapak apabila terpilih dengan Pak Yusuf Kalla. Terima kasih, Pak. Baik. Baik. Silakan. Bapak. Usulannya mana, Pak? Saya bawa sekarang. Ada, kalau Pak. ada. Ada, Pak, di Kadin, besok bisa. Oh, di Kadin, saya kira sudah dibawa, langsung saya bisa saya pakai. Enggak, Pak. Enggak, saya hanya ingin menyampaikan, bahwa usulan-usulan yang berasal dari Kadin itu biasanya usulannya konkret dan dibutuhkan lapangan, itu aja. Bukan rencana yang diawang-awang, bukan wacana yang diawang-awang, ini pasti usulan yang konkret, usulan yang real. Jadi tadi langsung saya minta. Menurut saya yang pertama adalah membangun sentra perikanan. Target kita kira-kira kurang lebih 100-an nanti sentra perikanan yang ingin kita bangun. Dan itu harus dilengkapi dengan cold storage. Kuncinya ada di cold storage itu. Agar silahkan dunia usaha membangun pabrik-pabrik pengalengan ikan misalnya. Tetapi libatkanlah nelayan kita. Berikan mereka harga yang baik, yang paling baik. Sehingga mereka juga bisa meningkatkan produksinya. Yang kita lihat, yang saya baca setelah berbicara dengan nelayan, memang ini adalah pemerintah yang harus turun tangan. Ada banyak nelayan yang mengeluhkan mengenai masalah mesin motornya yang sudah 10 tahun, 15 tahun yang tidak pernah diganti. Ini kewajiban pemerintah untuk membantu itu. Sehingga produksi ikan nanti akan melonjak naik. Dan yang kedua, masalah hal yang berkaitan dengan permodalan, meskipun kecil-kecil, mau melaut hanya butuh 400.000, mau melaut yang agak gede butuh kira-kira 1,2 juta rupiah, tapi mereka tidak pegang uang. Oleh sebab itu ke depan juga harus ada yang namanya Bank Agro Maritim, yang khusus pembiayaan untuk ke sana. Ya kalau kita mau memberikan perhatian khusus pada kelautan kita, ke maritiman kita, ya mesti harus ke sana. Kemudian yang kedua, ini yang berkaitan dengan illegal fishing. Ini besar sekali memang kehilangan kita di sini. Oleh sebab itu, saya dan Pak JK mempunyai mimpi untuk membangun drone, sehingga illegal fishing itu bisa dilihat di titik mana ada illegal fishing, sehingga gebuknya langsung tepat kepada sasaran.